Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas soal ujian tengah semester. Baiklah, langsung kita bahas mulai soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan berapa keuntungan jika diketahui jumlah barang yang dihasilkan adalah 500 unit. Kemudian rata-rata biaya yang dikeluarkan per unitnya adalah 23.500 dan harga jual per unitnya adalah 29.750. Nah, keuntungan, kita akan mulai dengan keuntungan. Keuntungan itu rumusnya adalah TR min TC. TR min TC itu adalah total revenue dikurangi total cost. Total revenue sendiri rumusnya adalah P kali Q, jumlah harga jual dikalikan dengan jumlah barang, dan TC itu biaya yang dikeluarkan dikalikan dengan barangnya. Kemudian kita sederhanakan menjadi P min C kali Q. P-nya adalah 29.750, kemudian Q-nya 23.500 dikalikan 500 sama dengan 6.250 kali 500. Jadinya keuntungannya adalah Rp3.125.000. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, diberikan matriks ya, matriks A, B, dan C. Matriks A itu ordonya 2x2, B-nya 2x2, dan untuk matriks C-nya itu ordonya adalah 3x2. Yang pertama kita diminta untuk menentukan A plus B. Oke, untuk A plus B, matriks A plus B berarti kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Di sini matriks A-nya adalah 7 min 1 6 9, itu adalah elemen-elemen dari matriks A. Kemudian matriks B-nya adalah 8 3 6 1. Sehingga penjumlahannya adalah yang pertama untuk baris pertama kolom pertama kita akan menjumlahkan 7 ditambah 8. Kemudian baris pertama kolom kedua min 1 tambah 3. Kemudian baris kedua kolom pertama kita akan menjumlahkan 6 plus 6. Kemudian pada baris kedua kolom kedua kita akan menjumlahkan 9 plus 1. Jadinya kita peroleh hasilnya adalah elemen dari matriks A plus B adalah 15, 2, 12, dan 10. Berikutnya adalah 2A min 3B. Oke, berarti untuk 2A min 3B kita akan mengalihkan 2 dikalikan dengan elemen matriks B dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan elemen matriks A dikurangi 3 dikalikan elemen matriks B. Nah, di sini langsung saja untuk A-nya kan 7 min 1 6 9, sehingga 2A-nya adalah 2 kali 7 14, 2 min 1 2 kali min 1 adalah min 2, 2 kali 6 adalah 12, 2 kali 9 18. Mungkin juga yang min 3B-nya. Kemudian kita jumlahkan seperti yang bagian awal, diperoleh hasil elemen-elemen matriks 2A min 3B adalah min 10, min 10, min 6, dan 15. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengerjakan soal bagian C. Apakah C kali A dapat ditentukan? Kalau dapat ditentukan, kita akan diminta untuk menghitung C kali A. Kemudian bagaimana dengan A kali C, bisa ditentukan atau tidak gitu. Oke, untuk yang bagian C kali A dapat ditentukan ya. Nah, di sini C kali A-nya untuk perkalian matriks. Jadi kita lihat baris pertama dikalikan dengan kolom pertamanya. Jadi 2 kali 7 ditambahkan dengan 8 kali 6. Kemudian berikutnya lagi untuk baris pertama kolom kedua 2 kali min 1 dikalikan 8 kali 9. Nah, dan seterusnya sehingga diperoleh ukuran matriksnya adalah 3 kali 2 dengan hasilnya adalah 62 min 70 21 min 3 41 dan 4. Oke, untuk A kali C dia tidak dapat ditentukan ya, karena dia tidak conformable terhadap perkalian gitu. Oke, ordo dari A itu kan 2 kali 2, sedangkan C nya 3 kali 2. Nah, jadi A kali C itu bisa dikalikan seandainya ukuran C nya itu 2 kali 3 itu bisa, tapi kalau 3 kali 2 nggak bisa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang bagian D, kita diminta untuk menentukan transpos dari matriks B. Matriks B-nya elemennya adalah 8 3 6 1. Nah, transpos ini adalah menukarkan baris dengan kolom. Elemen-elemen di baris dijadikan elemen-elemen di kolom. Misalkan terlihat pada matriks B itu baris pertama adalah elemen-elemennya adalah 8 dan 3. Berarti kita akan ubah menjadi dia berada pada kolom pertama. Sehingga pada B transposnya
kolom pertama dari B transpose adalah 8 dan 3, yang sama 8 dan 6. Kemudian baris kedua dari B adalah 61. Itu akan menjadi kolom kedua pada matriks B transpose, jadinya 6 dan 1, sehingga ketemu elemen dari B transpose-nya ada 8, 6, 3 dan 1. Oke, kemudian untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kita mempunyai fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 3 min P kuadrat, dan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 6P min 4. Kita akan diminta untuk titik equilibriumnya dari untuk dari harga dan jumlah barangnya. Oke, kita misalkan 3 min P kuadrat, Q sama dengan 3 min P kuadrat adalah persamaan pertama, kemudian Q sama dengan 6P min 4 adalah persamaan kedua. Nah, titik keseimbangan diperoleh jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Dalam hal ini adalah 3 min P kuadrat sama dengan 6P min 4. Kemudian kita operasikan seperti biasa, kita akan kelompokkan yang sejenis, min P kuadrat min 6P ditambah 3 plus 4 sama dengan 0. Kemudian diperoleh P kuadrat min P kuadrat min 6P plus 7 sama dengan 0. Ini bisa kita kalikan dengan negatif 1 semuanya, masing-masing ruas, jadinya P kuadrat plus 6P min 7 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa cari P ini dengan menggunakan rumus ABC ataupun faktorisasi. Di sini saya pakai faktorisasi, teman-teman nanti bisa coba dengan menggunakan rumus ABC apakah hasilnya sama atau tidak. Di sini kita faktorisasi, jadi P plus 7 kali P minus 1 sama dengan 0 diperoleh P sama dengan negatif 7 atau P sama dengan 1. Nah, jadi kita pilih yang harganya yang nilainya positif gitu ya, yang nilainya positif. Di sini pilih P sehingga P-nya sama dengan 1, kita substitusikan pada salah satu persamaan 1 atau 2. Misalkan di sini saya pilih persamaan kedua, jadi 6P min 4 sama 6 kali 1 min 4 sama dengan 2. Oke. Dengan demikian solusi keseimbangannya adalah P sama dengan 1 dan Q sama dengan 2. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu di sini juga kita ketahui fungsi permintaannya adalah Q sama min P per 5 plus 16. Kemudian fungsi penawarannya adalah Q sama dengan P per 2 min 5. Yang pertama kita diminta untuk menentukan titik keseimbangan harga dan jumlah barang. Kemudian yang kedua, keseimbangan jika diberikan pajak sebesar Rp3. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan jika diberikan subsidi sebesar Rp5. Nah, untuk yang pertama, jadi di sini kita misalkan dulu persamaan pertama itu Q sama dengan min P per 5 plus 16. Kemudian persamaan kedua adalah P per 2, Q sama dengan P per 2 min 5. Nah, yang pertama titik keseimbangan kita peroleh jika jumlah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Dalam hal ini adalah persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, di sini min P plus 5 plus 16 sama dengan P per 2 min 5. Kita operasikan dengan mengelompokkan yang sejenis ya. Kemudian diperoleh P-nya sama dengan 30. Nah, nilai P sama dengan 30 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan, baik persamaan 1 ataupun 2. Nah, di sini saya masukkan ke persamaan 2. Teman-teman juga bisa coba memasukkan ke persamaan pertama untuk mengecek hasilnya sama atau tidak gitu ya. Nah, di persamaan kedua ini kita peroleh Q sama dengan 10, sehingga titik keseimbangan harga adalah P sama dengan 30 dan Q-nya sama dengan 10. Nah, untuk yang bagian B kita akan menentukan P dan Q yang seimbang juga ya, jika diberikan pajak sebesar Rp3 per unit. Nah, penambahan pajak ini akan mempengaruhi harga penawaran, berarti akan yang berpengaruh hanya fungsi penawaran saja. Oke, kita lihat fungsi penawarannya adalah P per 2 min 5. Oke, ini masih dalam bentuk Q, jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk P, sehingga P-nya adalah menjadi 2Q plus 10. Nah, setelah menjadi fungsi P ini baru kita tambahkan pajaknya adalah Rp3 per unit. Nah, sehingga P sama dengan 2Q plus 13. Kemudian kita ubah lagi menjadi Q biar sama dengan yang fungsi dengan persamaan nomor 1, jadi P per 2 min 13 per 2. Nah, keseimbangannya diperoleh jika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawarannya. Kemudian kita operasikan, diperoleh P-nya sama dengan 32. Nah, kemudian nilai P sama dengan 32 itu kita masukkan ke salah satu persamaan, baik persamaan 1 ataupun persamaan 3 bebas.
Nah, ini diperoleh Q-nya adalah 10 sehingga titik keseimbangannya setelah diberikan pajak adalah 32,10. Nah, kemudian yang terakhir jika ditambahkan subsidi. Nah, subsidi itu juga mempengaruhi harga penawaran tapi sifatnya mengurangi harga. Nah, tadi sudah kita cari ya bentuk fungsi dalam bentuk P sama dengan 2, P sama dengan sekian-sekian. Nah, di sini P sama dengan 2Q plus 10, kemudian dikurangi subsidi sebesar Rp5. Jadi 2P sama dengan 2Q plus 5. Nah, kemudian kita ubah kembali menjadi dalam bentuk Q sama dengan P per 2 min 5 per 2. Nah, kemudian keseimbangannya yaitu diperoleh ketika ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dalam hal ini adalah persamaan 1 sama persamaan 4. Kita operasikan seperti biasa, diperoleh P sama dengan 26, kemudian P26 ini P sama dengan 26 kita substitusikan ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 4. Misalkan kita masukkan ke persamaan ke 4, diperoleh P-nya sama dengan 11. Sehingga titik keseimbangannya adalah setelah diberikan subsidi, maaf di sini pesan pajak ya, diperoleh 26,11. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.